Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Edrim di mana saja berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program kita kajian kitab. Kita akan membahas kitab Bulughul Maram, Kitabus Syiyam, bab puasa ya. Kita akan lanjutkan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya ke hadis berikutnya, ke hadis tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hafsata ummil mu'minin radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Hafsah, ya, Hafsah ini adalah ummul mu'minin, ya, istri salah seorang dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hafsah binti Umar ibn Khattab, ya, jadi dia putri dari Umar bin Khattab, ya, dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, kata Hafsah, ya, anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam qala, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak niat di malam hari untuk berpuasa sebelum fajar, patokannya sebelum fajar, sebelum masuk waktu subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh perawi yang 5, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Wa malat Tirmidzi wan Nasai ila tarjihi waqfihi. Ya, At-Tirmidzi dan Nasai condong, ya, berpendapat bahwa hadis ini mauquf, waqf, ya. Mauquf artinya hadis yang hanya sampai ke sahabat saja. Ya, wa sahhahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Tapi Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menyatakan bahwa yang benar hadis ini marfu', ya, bukan mauquf. Walid Daraqutni, adapun Daraqutni, ya, ada riwayat yang kemudian di dalamnya terdapat redaksi la siyama lima lam yafridhu minal lail. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak niat puasa wajib di malam hari, sejak malam hari. Ya, jadi sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disimpulkan oleh para ulama, ya, terkait tentang wajibnya niat puasa, yaitu khususnya puasa wajib. Apakah puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, itu wajib dilakukan di malam hari sebelum waktu subuh, ya, sebelum waktu subuh. Jadi niatnya kita sudah canangkan sejak malam. Ini agak berbeda dengan ibadah lainnya. Kalau misalnya kita sholat, niatnya seiring dengan kita melakukan sholat. Wudu seiring dengan kita melakukan wudu, ya, ihram untuk umrah atau haji juga begitu. Ketika kita mulai ihram, mulai haji, kita niat. Tapi puasa tidak, sebelum puasa. Sebelum puasanya kita mulai, kita hendaknya sudah niat. Niat tentu di dalam hati, ya, meskipun sebagian ulama, khususnya ulama dari kalangan Syafi'iyah, mengatakan dianjurkan melafazkan niat, ya. Maka sebagian masyarakat biasanya sehabis sholat tarawih mengatakan atau membaca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr ramadhan hadisanati lillahi ta'ala. Begitu, ya. Nah, itu melafazkannya, tapi intinya adalah niat di dalam hati bahwa besok kita akan puasa Ramadan. Wallahu a'lam. Ada para ulama yang mengatakan bahwa ketika seorang tahu besok Ramadan dan dia mau puasa atau dia juga sahur, maka itu sudah menunjukkan bahwa dia sudah niat untuk berpuasa. Baik, ketentuan itu tadi dikatakan ketentuan keharusan niat puasa sebelum fajar atau di malam hari apabila puasanya adalah puasa fardu. Kalau puasa sunnah bagaimana? Terdapat riwayat berikutnya yang dicantumkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, dakhala alayyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Suatu kali atau suatu hari Nabi memasuki rumahku. Ya, jadi Nabi datang menemui Aisyah, faqala hal indakum syai'. Apakah kamu punya sesuatu? Maksudnya adalah apakah ada makanan yang dapat dimakan? Ya, mungkin bahasa kita, ada sarapan enggak pagi ini? Qulna la, kata Aisyah, maka kami katakan la, tidak ada.
Ya, ini menunjukkan bagaimana sederhananya rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan oleh Aisyah bahwa sekian bulan rumah Rasulullah tidak ada api menyala, tidak ada sesuatu yang dimasak, sehingga yang dimakan hanya air putih dan kurma saja. Ya, jadi kata Aisyah tidak ada makanan pagi ini. Qala, maka Rasulullah berkata, fa inni idzan shaim. Kalau gitu saya puasa. Ya, berarti Rasulullah sebelumnya tidak niat puasa. Ketika dia tahu bahwa tidak ada makanan, ya, saat itu, di hari itu, maka dia niat puasa. Berarti niatnya setelah fajar. Tidak mengapa menurut para ulama kalau kalau puasanya puasa sunnah. Ya, misalnya kita bangun tidur pagi-pagi, ya nggak sahur, nggak niat puasa, lalu kita berpikiran, kalau gitu saya puasa aja hari ini. Tidak mengapa, maka itu menjadi puasa sunnah. Thumma atana yauman akhir, masih kata Aisyah, kemudian di hari yang lain beliau datang lagi. Fakulna uhdiyalana haisun. Ya, kata Aisyah, ini ada yang memberikan kita hadiah hais. Hais itu sejenis makanan ya, dari susu kering katanya, lalu gandum diaduk atau campur daging entah. Ya pokoknya sejenis makanan yang ada yang memberikan Aisyah. Rupanya tampaknya Aisyah ingin makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, apa kata Rasulullah? Arinihi, perlihatkan tadi mana makanannya, mana ya. Falaqad asbahtu shaiman, aku sebenarnya pagi ini sudah niat puasa. Fa'akala, tapi Rasulullah memakannya. Rawahu Muslim, artinya Rasulullah batalkan itu puasanya. Ya, ini juga menggambarkan bagaimana Rasulullah sangat fleksibel ya dalam melaksanakan ibadah. Ketika ibadah itu sunnah dan semacam ada hajat, ada kebaikan kalau dia batalkan, maka dia batalkan. Ya, ini boleh kalau puasanya sunnah. Dan juga tentu kalau terkait dengan hajat dan kebutuhan tertentu. Kalau tidak ada hajat, tidak ada kepentingan khusus, semestinya tidak membatalkan ibadah walau dia hanya sekedar sunnah. Maka kalau kita puasa, lalu kemudian ada kondisi khusus yang sekiranya kita tidak berpuasa lebih baik, tidak mengapa kita batalkan. Misalnya kita puasa Senin Kamis, pagi-pagi datang tamu dari jauh, kenalan lama dari luar kota, datang ke rumah kita. Ya, kalaupun kita hidangkan makanan, kita tidak makan, mungkin kurang nyaman tamunya. Kita niatkan, kita buka puasa, kita niatkan untuk menyenangkan tamu kita, insya Allah hal itu baik. Ya, dan insya Allah pahala niat puasanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, sahabat hadirin yang dimuliakan Allah, dari dua hadis ini dapat kita simpulkan bahwa puasa wajib baik Ramadan, puasa qadha, puasa nadar, maka niatnya harus malam hari sebelum subuh. Kalau puasa sunnah dapat dilakukan atau niatnya dapat dilakukan walau setelah subuh. Ya tentu yang penting dia belum makan dan belum minum. Wallahu alam bisawab, ya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.